Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Masyarul jamaah yang Allah muliakan, puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat dan limpahan kasih sayangnya kepada kita. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah salawatu rabbina wa salamuhu alaih. Kita akan kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Qawaidul Musla yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini adalah memuat kaedah-kaedah di dalam memahami nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jal, yang mana banyak kelompok di dalam Islam yang mana mereka adalah kelompok yang keluar dari jalur Nabi SAW. Walaupun mereka masih umat Nabi SAW, banyak kesalahan pemahaman mereka tersebut adalah dikarenakan dalam bab memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Karena itu penting bagi seorang muslim dan seorang muslimah untuk memahami bagaimana kaidah yang benar dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan dengan taufik dari Allah, kita telah bacakan 7 dari kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Yang mana kita ketahui jamaah yang dirahmati oleh Allah, kitab beliau ini dibagi menjadi 2 bagian secara umum. Yang pertama adalah kaidah dalam memahami nama-nama Allah. Yang itu beliau cantumkan 7 kaidah. Selanjutnya beliau memaparkan tentang kaidah-kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan 7 kaidah yang telah kita bahas, 7 kaidah yang telah kita bacakan dari kaidah-kaidah memahami nama-nama Allah, itu saya harap bisa dimurajaah. Cara murajaahnya sederhana saja, yaitu disusun kaidahnya apa, kemudian contohnya apa, kaidahnya apa, contohnya apa, contoh yang benarnya apa, contoh yang salahnya apa. Itu adalah murajaah yang sederhana. Jadi berikutnya kita punya ringkasan dari pembahasan ini. Kita telah bacakan kaidah-kaidah memahami nama-nama Allah, dan itu 7 yang dimuat oleh beliau di sini. Dan hari ini kita akan masuk dalam bagian kedua dari kitab ini, yaitu kaidah-kaidah memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Pertama, perlu kita ketahui bahwa sifat secara umum itu ada minimal 3 macam sifat. Secara umum sifat itu minimal ada 3. Yang pertama adalah sifat yang sempurna secara mutlak. Sifat yang sempurna secara mutlak. Ini kaidah sifat secara umum ya, bukan hanya sifat Allah. Yang pertama adalah sifat yang sempurna secara mutlak. Kemudian yang kedua adalah sifat yang kurang secara mutlak. Saya ulangi. Sifat secara umum terbagi menjadi 3 keadaan atau kondisinya. Pertama adalah sifat yang sempurna secara mutlak. Dan yang kedua adalah sifat yang kurang secara mutlak. Yang pertama sempurna secara mutlak, yang kedua kurang secara mutlak. Yang ketiga adalah ada yang satu sisi dia sempurna, tetapi satu sisi lain dia kurang. Sifat yang satu sisi memiliki kesempurnaan, tetapi satu sisi yang lain dia adalah memiliki kekurangan. Maka ini adalah 3 jenis sifat secara umum. Adapun sifat yang pertama, yaitu sifat yang sempurna secara mutlak, maka itu hanya milik Allah. Sifat yang sempurna secara mutlak hanyalah milik Allah. Sedangkan sifat yang
kurang secara mutlak, sifat yang kurang secara mutlak itu dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat itu. Ya, tidak disifati dengan sifat itu. Adapun sifat yang terkadang kurang, terkadang sempurna, itu adalah sifat di antara sifat makhluk Allah Azza wa Jal. Ini adalah kaidah yang umum tentang sifat secara umum, yang mana nanti insyaAllah akan lebih diperinci oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya kita akan masuk dalam kaidah pertama dari sifat memahami, dari kaidah memahami sifat Allah Azza wa Jalla. Yang beliau sebutkan pertama, al-qaidatul ula, kaidah pertama dari kitab ini, kaidah pertama dalam memahami sifat Allah. Ingat ya, ini poin sifat, poin nama-nama sudah kita bahas. Kaidah pertama dalam memahami sifat Allah adalah sifatullahi kulluha sifatu kamalin. Semua sifat Allah adalah sifat yang maha sempurna. Semua sifat Allah adalah sifat yang maha sempurna, yang tidak memiliki kekurangan. Kaidah pertama adalah seluruh sifat Allah adalah sifat yang maha sempurna, yang tidak memiliki kekurangan. Tentunya hal ini, sifat Allah yang sempurna yang tidak memiliki kekurangan, itu dilihat dari berbagai macam sisi. Tetapi kita harus ketahui dulu bahwasanya kaum muslimin semuanya bersepakat, semua kaum muslimin sepakat bahwasanya tidak ada satupun sifat dari sifat Allah yang merupakan sifat yang memiliki kekurangan. Semua kaum muslimin sepakat tentang hal itu. Tetapi kemudian muncul pertanyaan, apakah ini maksud dengan sempurna itu? Sifat Allah kan tidak ada kekurangan, semuanya maha sempurna. Tapi pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan dengan sempurna tersebut? Apakah semua yang sempurna menurut makhluk itu sempurna bagi Allah? Atau sebaliknya, apakah semua yang sempurna bagi Allah itu sempurna bagi makhluk? Jawabnya tentulah tidak. Jawabnya tentulah tidak. Karena kesempurnaan menurut makhluk itu belum tentu sempurna menurut Allah Azza wa Jalla. Contohnya, di antaranya adalah sifat namanya takabbur. Sifat takabbur. Sifat takabbur ini bila dinisbatkan kepada hamba, maka dia sifat yang kurang. Sementara kalau dinisbatkan kepada Allah, maka ini adalah sifat yang sempurna. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa sempurna dengan sifat takabbur, sementara hamba itu adalah budak dari Allah? Hamba itu banyak dosa, hamba itu banyak lemah, hamba itu banyak aib. Maka dia tidak berhak memiliki sifat takabbur. Sementara Allah memiliki semuanya. Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kaya. Maka sifat takabbur tidak cocok bagi hamba, tapi cocok bagi Allah. Sebaliknya, contohnya makan, minum, ya, itu adalah sifat yang sempurna bagi manusia. Manusia kalau dia tidak bisa makan dan tidak minum, justru itu tanda kurangnya dia. Tetapi sifat makan, sifat minum, ini kalau dinisbatkan kepada Allah menjadi sifat yang kurang. Maka ukuran kesempurnaan itu adalah berdasarkan sesuatu yang dinilai dari pandangan akal, yang dinilai dari pandangan syariat, bukan dari pandangan akal. Kemudian pertanyaannya, setelah kita sebutkan bahwasanya ukuran kesempurnaan itu berdasarkan pandangan syariat bukan akal, apakah artinya akal tersebut tidak memiliki peran di dalam masalah menentukan sifat Allah Azza wa Jal? Jawaban kita, tidak juga demikian. Asal dari menentukan sifat bagi Allah adalah dalil, adalah wahyu. Adapun akal, dia adalah mendukung wahyu tersebut. Akal mendukung wahyu tersebut. Karena itu, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka mengambil kesempurnaan sifat Allah itu pertama dari dalil. Kemudian akal mereka mencocoki hal itu. Artinya bukan
bukan akal yang berjalan di depan dalil, tetapi dalillah yang berjalan di depan akal. Karena akal yang buntu, akal yang terbatas tidak bisa memandu dalil. Jadi asalnya adalah penentuan sifat itu berdasarkan dalil, kemudian akal yang sehat yang akan mendukungnya. Maka di sini beliau sebutkan di antara sifat-sifat Allah tersebut adalah al-haya, yaitu sifat kehidupan. Kemudian juga sifat al-qudrah, yaitu yang maha mampu, yang maha kuat. Kemudian as-sama', yang maha mendengar, al-basar, yang maha melihat, ar-rahmah, yang ar-rahmah, as-sama' pendengaran, al-basar penglihatan, ar-rahmah kasih sayangnya, al-izzah kemuliaannya, al-hikmah hikmahnya, wal-ulu ketinggiannya Allah, wal-azamah keperkasaan Allah, wa ghairu zalik dan lain dari hal itu. Nah, di sini tadi kita sebutkan bahwasanya semua sifat Allah itu adalah sifat yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan. Maka contohnya kita ambil sifat Allah as-sama', pendengaran. Ketika kita sebutkan Allah itu sifatnya maha sempurna, tidak ada kekurangan, berarti pendengaran Allah itu adalah pendengaran yang maha sempurna, yang tidak sedikit pun pernah dihinggapi oleh kekurangan. Artinya apa? Tidak mungkin satu waktu pun, sekilas pun Allah itu tidak mendengar. Sementara kita terkadang tidak mendengar. Bahkan orang yang berbicara di depan kita, terkadang kita tidak mendengar apa yang dia ucapkan. Adapun Allah, tidak ada satu waktu pun, tidak ada satu saat pun yang luput dari pendengaran Allah Azza wa Jal. Bahkan pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Contohnya lagi adalah di situ tadi disebutkan al-haya, sifat kehidupan bagi Allah Azza wa Jal. Nah, bagaimana sempurnanya sifat kehidupan bagi Allah Azza wa Jal? Artinya adalah tidak mungkin satu hari Allah tersebut pernah tiada, tidak mungkin. Sementara kita sebelumnya tiada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dalam surah Al-Insan ayat pertama, Allah mengingatkan manusia, tidakkah datang beritanya kepada manusia di mana hari itu dia belum pernah menjadi sesuatu yang disebut. Nama saja dia tidak pernah ada. Nah, sementara kehidupan Allah tidak pernah didahului oleh ketiadaan, dan kehidupan Allah tidak pernah diakhiri oleh kebinasaan. Sementara manusia sebelumnya tiada, kemudian ada, kemudian binasa. Maka Allah tidak berakhir dengan kebinasaan. Demikian pula kehidupan manusia ada kalanya dia sakit. Maka kehidupan Allah Azza wa Jal semuanya adalah terbebas dari hal itu. Ketika seorang hamba mengalami kesulitan di masa pandeminya, di masa sakitnya, maka Allah Maha Suci dan Maha Sempurna, tidak tersentuh oleh keburukan apapun. Maka di sini beliau sebutkan yang menunjukkan bahwasanya seluruh nama Allah itu sempurna, terbebas dari kekurangan, itu dalilnya dari 3 macam jenis dalil. Yang pertama adalah as-sama'. As-sama' itu maksudnya adalah berdasarkan wahyu. Bukti bahwa Allah itu sifatnya sempurna adalah pertama as-sama', berdasarkan wahyu. Kedua al-aql, berdasarkan logika, wal fitrah, dan berdasarkan fitrah manusia. Tadi kita sebutkan bukti bahwa sifat Allah itu maha sempurna, terbebas dari kekurangan, itu berdasarkan 3 dalil. Dalil pertama adalah dalil as-sama', yaitu pendengaran, artinya wahyu yang sampai kepada kita. Yang kedua dalil al-aql, yang kemudian ini adalah fitrah. Pertama dalil as-sama', dalil pendengaran, yaitu dalil dari wahyu yang membuktikan bahwa Allah itu adalah maha sempurna sifatnya. Di antaranya firman Allah surah An-Nahl ayat 60, Allah berfirman, lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, bagi mereka perumpamaan yang buruk, dan bagi Allah lah perumpamaan yang maha tinggi, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-60, Allah mengatakan di situ ada masalus saw, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir,
bagi mereka masalus sau. Masalus sau itu artinya adalah aib, kekurangan. Artinya orang yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka adalah orang yang kurang, orang yang ada kekurangan di dalam jiwanya, orang yang kurang di dalam imannya, orang yang memiliki banyak aib. Kemudian hal ini dibenarkan oleh firman Allah di dalam surah Al-Furqan ayat 44. Kenapa mereka itu tadi kita sebut banyak aib? Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 44, in hum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka itu lebih sesat lagi jalannya. Kemudian di sini Allah sebutkan tentang dirinya, walillahil masalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang tinggi. Perumpamaan yang tinggi artinya adalah perumpamaan yang maha sempurna. Di situ tidak digunakan walillahi masalul ali, tidak. Tapi a'la itu sama seperti kalau bahasa kita yang juga diambil dari bahasa Arab, yaitu afdal. Afdal itu artinya lebih utama. Fadilah atau fadil itu utama, afdal itu lebih utama. Walillahi masalul a'la, dan bagi Allah masal yang a'la artinya adalah sifat yang sempurna. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat yang penuh dengan kekurangan. Al-a'la artinya al-akmal, artinya yang maha sempurna. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di sini, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, menyebutkan dirinya dengan al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la misalnya. Artinya adalah a'la itu artinya apa? Ala apa ala? Belum ada yang pernah belajar bahasa Arab. Fi, ila, ala. Artinya atas. Ala artinya atas. A'la artinya adalah paling atas. Artinya adalah yang paling sempurna. Artinya adalah tidak ada di atas Allah itu siapapun. Bahkan disebutkan bahwasanya di antara makhluk yang paling tinggi adalah arasy, dan Allah di atas arasy, dan Allah lah yang paling tinggi. Maka semua sifat yang mana Allah bersifat dengan sifat tersebut, semuanya sifat yang maha tinggi, sifat yang maha sempurna. Contohnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat yang semisal di surah Ar-Rum. Allah mengatakan, walahul matalul a'la fis samawati wal ard. Bagi Allah lah perumpamaan yang maha tinggi di langit dan di bumi. Maka di sini dalil wahyu menegaskan kepada kita. Tadi kan kita sebut dalilnya apa? Wahyu, akal, dan fitrah. Sebenarnya kalaupun fitrah kita tidak sesuai, akal kita tidak sesuai, kalau sudah ada dalil wahyu, maka itu sudah cukup. Tetapi di sini beliau ingin memaparkan ada petunjuk lain yang membuktikan hal itu. Contoh yang kedua adalah dalil akal. Dalil akal di sini beliau sebutkan fawajhuhu anna kulla mawjudin haqiqah la budda an takuna lahu sifat. Menurut akal, menurut logika yang sehat, segala sesuatu yang ada pastilah memiliki sifat. Segala sesuatu yang punya bentuk, yang punya wujud, yang punya keberadaan pastilah memiliki sifat. Baik itu sifatnya adalah sifat yang sempurna ataupun sifat yang kurang. Maka sifat yang kurang itu tidak pantas untuk Allah yang maha sempurna. Ingat di sini beliau sebutkan, akal itu tidak mungkin bisa menerima sesuatu yang ada tapi enggak punya sifat. Contohnya, air. Ada atau tidak? Ada. Apakah sah ketika orang mengatakan air itu ada tapi dia tidak punya sifat? Maka ketika ada orang membantah air itu sifatnya bukan cair, maka orang ini yang bermasalah. Dia punya sifat. Sifatnya apa? Cair. Yang kedua sifatnya lembut. Yang kedua sifatnya adalah memadamkan. Yang ketiga sifatnya memadamkan api. Artinya semua sesuatu yang ada pasti ada sifat. Contohnya batu keras. Seperti contohnya juga adalah duri tajam. Kan semuanya ada sifat. Maka akal yang menafikan sifat dari sesuatu yang ada itu adalah akal yang bermasalah. Nah, sifat itu antara dua, adalah sifat yang sempurna atau sifat yang kurang. Adapun sifat yang kurang itu tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Rabbul Alamin adalah yang maha sempurna. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala yang berhak menerima ibadah tersebut
Allah Subhanahu wa taala yang berhak menerima ibadah tersebut, maka segala sifatnya pastilah sempurna. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk Allah menunjukkan kesempurnaannya, Allah memvonis batilnya sesembahan selain Allah. Allah memvonis batilnya sesembahan selain Allah, yang mana sesembahan itu disebutkan oleh Allah sebagai sesembahan yang punya aib dan sesembahan yang punya banyak kekurangan dan kelemahan. Jadi salah satu kita memuliakan seseorang itu adalah karena seseorang itu memiliki keunggulan. Tidak mungkin yang dimuliakan adalah orang yang lemah. Orang lemah itu dikasihi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contohnya surah Al-Ahqaf ayat 5, disebutkan di situ. Wa man adallu, siapakah lagi yang lebih sesat, mimman yad'u min dunillah, daripada orang yang menyeru Tuhan selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang mana Tuhan tersebut tidak mungkin mengijabahinya sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan Tuhan-Tuhan itu lalai dari permintaan-permintaan mereka. Di sini Allah ingin mengajak orang yang menyembah selain Allah berpikir, Tuhan yang kalian seru tersebut tidak pernah mengabulkan. Tuhan yang kalian seru tersebut adalah Tuhan yang lalai dari kebutuhan hidup kalian. Maka ketika sesuatu yang tidak bisa menjawab itu diseru, maka Allah sebut penyerunya ini sebagai adallu. Adallu itu adalah paling sesat. Dal itu sesat. Adallu itu adalah paling sesat. Karena itu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhujjah ke hadapan orang-orang yang menyembah berhala, beliau mengatakan, hal yasma'unakum istada'un aw yadurrakum aw yanfa'unakum aw yadurrun. Apakah Tuhan kalian ini mendengar ketika kalian berdoa, ataukah dia bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat? Maka ini adalah sesuatu yang harusnya diguna oleh seorang hamba. Di antara yang membedakan dia dengan hewan adalah akalnya. Tetapi ketika seorang punya sesuatu perangkat, tetapi perangkat yang sehat itu tidak digunakan, maka dia adalah orang yang lebih lemah. Contohnya ada orang misalnya dari mana? Dari sini lah ya, dari sini mau ke mana? Kemana ya? Mau ke bandara misalnya, ke bandara. Dari sini ke bandara, dia punya mobil atau dia punya motor. Yang satunya lagi dia tidak punya apa-apa. Dia cuma bisa jalan kaki dan dia tidak punya biaya. Maka orang yang tidak punya biaya, tidak punya kendaraan, ketika dari sini ingin ke bandara, maka itu wajar bagi dia. Karena dia tidak punya apa? Tidak punya wasilah. Kalaupun dia berpeluh, berpenat, berletih, itu sudah sesuatu yang wajar bagi dia. Apalagi kalau ketika dia mohon bantuan itu dia malu untuk menjaga kemuliaan dirinya. Sementara orang yang punya kendaraan, dia berletih, mau safar nih, bawa beg dan sebagainya, sudah berkemas, sudah bersolek dan sebagainya misalnya, kemudian apa? Jalan kaki ke bandara. Dia letih, dia panas, dia keringatan, maka orang yang kedua ini adalah orang yang jahil. Kenapa? Dia punya wasilah. Nah, manusia ada pembeda antara dia dengan hewan, akalnya. Nah, tidak pernah kita dapatkan satupun dari akal dari hewan, yang mana hewan tersebut tidak berakal, menyembah kepada selain Allah Azza wa Jal. Tidak pernah didapati tentang hal itu. Adapun manusia yang menyembah selain Allah, maka mereka lebih sesat, kata Allah Azza wa Jal berdasarkan surah Al-Ahqaf ayat 5. Kemudian Allah berfirman, surah An-Nahl ayat 20 dan 21. Allah mengatakan, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan orang-orang yang mereka seru selain Allah, Tuhan-Tuhan mereka itu, ini Allah ingin menjelaskan aib Tuhan mereka. La yakhluquna syai'a. Tuhan-Tuhan itu tidak pernah menciptakan apapun.
wa hum yukhlaqun, justru merekalah yang diciptakan. So, mereka tidak menciptakan, justru mereka yang diciptakan. Bahkan yang menciptakan mereka juga diciptakan. Yang membuat mereka kan manusia. Manusia ini juga diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Itu udah dua aibnya. Amwatun ghairu ahya. Aib yang ketiga adalah mereka itu benda mati, enggak hidup. Mereka itu benda mati, tidak hidup. Wa ma yash'uru, itu aib ketiga. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Bahkan Tuhan mereka itu sendiri tidak tahu kapan penyembah mereka itu akan dibangkitkan. Ini adalah aib yang keempat. Maka di sini ma'asyiral muslimat yang Allah Azza wa Jalla muliakan, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan bahwasanya siapapun yang diambil sesembahan atau apapun yang dijadikan sesembahan selain Allah, maka semuanya adalah memiliki aib. Maka alangkah indahnya orang-orang yang jatuh di dalam kesyirikan. Alangkah indahnya orang jatuh di dalam kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya tentang dosa yang paling besar, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Karena itu termasuk dosa yang paling besar adalah seorang hamba sahaya, budak, dia kabur dari majikannya. Itu dosa yang paling besar. Karena majikannya yang membelinya, majikannya yang memberikan kehidupan dan pakaian kepadanya. Kalau majikan yang pemberiannya itu saja terbatas, ketika seorang budak lari dari majikan itu dianggap dosa besar, bagaimanalah lagi ketika seorang budak, yaitu hamba Allah, lari dari Allah dengan melakukan maksiat dan kesyirikan. Selanjutnya beliau mengatakan, saya baca dulu ya. Dan Allah berfirman tentang Ibrahim alaihissalam ketika dia berhujjah kepada abinya, kepada ayahnya. Di sini di dalam surah Maryam. Surah Maryam salah satu surat yang paling saya suka. Pertama, suratnya maknanya bagus. Kedua, ayatnya tidak terlalu pendek. Ketiga, lafaznya mudah menurut saya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 42 tentang ucapan Ibrahim. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak melihat, dan tidak memberikan faedah apapun kepada dirimu? Perhatikan di sini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam di sini memulai dengan kata apa? Ya abati, wahai ayahandaku. Ini adalah ucapan yang paling lembut, ucapan yang paling santun kepada orang yang didakwahi. Karena itu memang Rasulullah diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau wahai Rasulullah memiliki hati yang kasar, maka mereka akan jauh. Karena itu terkadang kita tidak mengatakan dakwah salafiyah ini lemah, tidak. Tetapi terkadang person di dakwah ini yang lemah, sehingga dakwah yang begitu lembut dibenci orang karena sikap yang begitu kaku, dengan sikap yang begitu membatu, bahkan melukai seperti halnya duri dan paku. Maka karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, di sini Ibrahim alaihissalam menyebutkan apa? Ya abati, wahai ayahanda. Perhatikan. Kemudian di sini disebutkan lima la yasma'u, lima ta'budu ma la yasma'u, dan seterusnya. Di sini kan ada pertanyaan, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun? Nah, pertanyaannya, pertanyaan Ibrahim ini, apakah pertanyaan dalam rangka menjelaskan hakikat Tuhan itu yang mereka sembah selain Allah, atau pertanyaan heran kok mereka menyembah itu, atau pertanyaan mengingkari perbuatan mereka itu? Jawabannya adalah tiga-tiganya masuk. Kalau maksud dari Ibrahim alaihissalam adalah maksudnya menjelaskan hakikat Tuhan, artinya adalah Tuhanmu ini wahai ayahku itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberi manfaat. Itu informasi. Adapun takjub, mengapa engkau menyembah
sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberikan manfaat. Sungguh ini aneh, kan maksudnya begitu. Kalau pengingkaran artinya janganlah menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak memberikan manfaat. Nah, di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, semua Tuhan yang disembah selain Allah berhak diajukan dengan 3 pertanyaan ini kepada penyembahnya, yaitu pertanyaan pengingkaran, pertanyaan takjub. Takjub di sini artinya heran, dan juga ketiga adalah menjelaskan tentang hakikat Tuhan tersebut. Nah, Ibrahim di ayat ini alaihissalam mengajarkan kepada kita salah satu metode dakwah. Karena sebagian masyarakat, orang ayahnya di sini awam otomatis ya. Ayahnya di sini awam. Karena ayahnya pembuat berhala. Karena orang yang cerdas nggak mungkin dia buat berhala, kan begitu. Mentok-mentok dia menyembah berhala tersebut karena mengikuti keinginan dunianya. Di sini ayahnya awam, makanya dia mengajak ayahnya berpikir. Itu salah satu metode dakwah kepada orang yang awam. Tidak usah kita paparkan dalil dulu. Kita ajak saja dia berpikir. Contohnya adalah tentang orang yang melafazkan niat, misalnya ketika dia mau sahur, nawaitu dan seterusnya, shauma ghadin dan seterusnya. Maka coba kita tanya, yuk kita sholat subuh yuk. Hari ini kita sholat subuhnya 3 rakaat aja. Coba, gimana reaksinya? Dia katakan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan lebih baik 3 rakaat daripada 2. Kan ibadah lebih banyak, lebih bagus. Mungkin dia akan bilang itu tidak dicontoh oleh Nabi SAW. Nah, ternyata doa ataupun niat sebelum sahur juga tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak perlu disebutkan. Nabi SAW bersabda, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Belum perlu di situ. Belum perlu. Karena terkadang hal itu justru membuat mereka menolak dalil. Daripada mereka menolak dalil, lebih baik mereka menolak ucapan kita. Nah, selanjutnya, kayaknya nggak sudah ini ya. Selanjutnya Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 66. Afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Kemudian Allah mengatakan, apakah kalian menyembah sesuatu selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepada kalian dan tidak juga memudaratkan kalian? Sungguh buruklah yang kalian lakukan. Mengapa kalian menyembah selain Allah? Afala ta'qilun. Tidakkah kalian berpikir? Di sini Allah sebutkan afala ta'qilun. Di situ poinnya coba. Tadi kelemahan Tuhannya apa? Enggak bisa berikan manfaat, tidak bisa berikan mudarat, kan begitu. Kemudian ujungnya Allah katakan apa? Afala ta'qilun. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian berpikir, nih bahasa kasarnya adalah nggak punya otak, gitu loh. Tapi ya jangan gitu juga kan kita. Ini afala ta'qilun di sini adalah dalil yang sangat jelas. Afala ta'qilun artinya apakah kalian tidak berpikir? Di ini ada dalil yang jelas menjelaskan bahwasanya akal yang sehat pasti menafikan adanya kekufuran, menafikan adanya kesyirikan bagi Allah. Maka akal yang sehat itu memiliki 2 sifat. Akal sehat itu memiliki 2 sifat. Pertama adalah akal yang terbebas dari kejahilan. Sifat ciri-ciri akal yang sehat itu 2. Dia pertama terbebas dari kejahilan, dan yang kedua adalah dia terbebas dari ambisi yang buruk, keinginan yang buruk. Ini 2 hal. Ini harus akal itu dikelirkan dari hal ini. Terbaik bagi akal adalah bebaskan dia dari kejahilan, bersihkan dari kejahilan, dan bersihkan dari apa? Keinginan buruk. Karena orang itu menyimpang karena 2 hal. Pertama, entah dia karena jahil, tidak tahu tentang keburukan hal itu, atau karena dia tahu tapi dia punya ambisi buruk. Maka di sini kita harus bersihkan akal kita dari 2 hal, kejahilan dan juga apa? Dan juga niat yang buruk. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, saya langsung aja ya. Beliau katakan, summa innahu qad sabata bil his. Kemudian dari indra perasa pun, wal musyahid, dan indra yang bisa kita saksikan, artinya dari indra kita sendiri bisa kita rasakan dan kita saksikan, anna lil makhluqi sifati kamal, bahwasanya makhluk pun memiliki sifat yang sempurna. Wahia minallah,
tetapi sifat itu pemberian dari Allah. Maka kaidahnya disebutkan di sini, famu'til kamal aula bihi. Orang yang memberikan atau mohon maaf bukan orang, pihak yang memberikan kesempurnaan itu jauhlah lebih sempurna daripada orang yang sempurna. Saya ulangi, pihak yang memberikan kesempurnaan kepada seseorang itu jauhlah lebih sempurna daripada orang yang sempurna. Kaidah ini kalau kita terapkan di manusia tidak benar 100%. Karena bisa jadi ada orang yang lemah tapi dia memberikan sesuatu kepada orang yang sempurna. Itu ada. Tetapi kalau kaidah antara makhluk dengan hamba ini berlaku. Ketika kita lihat ada hamba yang luar biasa sempurnanya, ibadahnya luar biasa, pemahaman agamanya luar biasa, kemudian kewaraan, kezuhudannya juga luar biasa, kedermawanannya juga luar biasa, dia disebut dengan hamba yang sempurna. Nah, kesempurnaan dia ini diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Maka yang memberikan kesempurnaan untuk hamba yang sempurna ini jauhlah lebih sempurna. Nah, kaidah ini harus kita perhatikan. Berarti di sini beliau menyebutkan dalil akal itu dua yang menandakan bahwa sifat Allah sempurna. Pertama adalah karena semua yang ini ringkasan yang tadi nih ya. Karena sesuatu yang ada pasti punya sifat, dan sifat itu antara sempurna dan kurang. Maka sifat kurang tidak mungkin milik Allah. Maka sisalah satu sifat. Apa itu? Sifat yang sempurna. Itu petunjuk pertama. Petunjuk yang kedua adalah bahwasanya yang memberikan kesempurnaan kepada hamba yang sempurna adalah jauh lebih sempurna. Ya, silakan dibaca dalil fitrah. Ini saya syarahkan secara singkat saja. Menurut fitrah, bahwa jiwa yang masih suci mempunyai fitrah yang mencintai, menganjurkan dan menghamba kepada Allah. Padahal dia tidak akan mencintai, mengagungkan dan menghamba kecuali pada zat yang memiliki sifat kesempurnaan sesuai dengan rububiyah dan uluhiyahnya. Ya, kita cukupkan sampai di situ hari ini. Di sini beliau sebutkan petunjuk ketiga tentang sempurna sifat Allah adalah petunjuk fitrah. Petunjuk fitrah. Dikarenakan an-nufus as-salimah, jiwa yang masih salim, jiwa yang masih sehat, majbulatun mafturatun ala mahabbatillah. Itu difitrahkan, ditabiatkan untuk mencintai Allah. Itu selama, jadi kalau kita dapatkan jiwa kita sudah jauh dari cinta kepada Allah, berarti sedang tidak sehat. Maka obat terbaiknya adalah kembali kepada wahyu, kepada Al-Quran dan kepada sunnah. Asalnya jiwa tersebut jiwa yang sehat, difitrahkan, ditabiatkan cinta kepada Allah, wa ta'zimihi, ditabiatkan untuk mengagungkan Allah, wa ibadatihi, dan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita sudah mulai malas ibadah, itu berarti apa? Sedang tidak sehat. Sama dengan kalau kita sudah tidak selera makan, berarti itu sedang tidak sehat. Kalau kita sedang malas, tidak selera untuk ibadah, berarti kita sedang tidak sehat. Kemudian, fahal tuhibbu wa tu'azzibu wa ta'budu illa man amilat annahu muttasib bi sifatil kamal allaiqah bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Nah, jiwa yang selamat ini, apakah mungkin dia mencintai, mengagungkan dan menyembah pihak yang mana tidak bersifat dengan sifat yang sempurna? Apakah mungkin? Jiwa yang sehat, apakah mungkin dia mencintai sesuatu yang penuh aib? Tidak mungkin. Apakah mungkin dia mengagungkan pihak yang banyak kurangnya? Enggak mungkin. Apakah dia menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat? Tidak mungkin. Maka dia pasti menyembah sifat yang memiliki seluruh sifat yang sempurna. Pasti menyembah zat Allah yang memiliki seluruh sifat yang sempurna, baik dari rububiyah maupun uluhiyahnya. Maka kaum muslimat yang dirahmati Allah, bukankah Rasulullah bersabda di dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan semuanya fitrah. Maksudnya fitrah adalah apa? Maksudnya dia mencintai Allah. Maksudnya fitrah adalah dia mengagungkan Allah dan dia pasti akan beribadah kepada Allah.
Tetapi sayangnya dan beribu kali sayang lingkungan yang merubahnya. Karena itu apa? Kita lihat Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam tinggal di lingkungan yang mana? Yang penuh kekufuran, kan, kesyirikan. Tapi fitrahnya yang sehat itu sangat kuat. Sehingga apa? Tidak mempan lingkungan itu. Walaupun dia sempat sedikit terpedaya, oh mungkin bintang ini Tuhan. Itu disebutkan dalam surah Al-An'am. Ketika bintangnya tenggelam, oh saya tidak suka Tuhan yang tenggelam. Akhirnya dia lihat ada bulan lebih besar. Oh ini Tuhan. Maka ketika tenggelam dia katakan, kalau Allah tidak memberikan petunjuk maka saya akan sesat. Dia lihat matahari. Dia lihat matahari apa? Makin besar, lebih besar. Oh ini yang Tuhan. Dia lebih menerangi. Maka setelah itu kata Ibrahim, setelah mataharinya tenggelam, maka aku berlepas diri dari Tuhan yang kalian sembah. Artinya berhala tadi kan tidak lebih baik daripada bintang, tidak lebih baik daripada bulan, tidak lebih baik daripada matahari. Kalau dia saja berlepas dari tiga makhluk ini, bulan, bintang, bulan, matahari, apalagi dari berhala itu. Maka semua bayi yang dilahirkan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, orang tuanya yang buat dia Yahudi, au yumajjisani, au yunassiranihi, atau buat dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau buat dia menjadi orang yang Majusi, atau agama apapun. Dan ini bukan hanya soal agama. Lingkungan tersebut bukan hanya mempengaruhi soal agama dalam artian Islam, Nasrani, Yahudi, Buddha, dan yang lainnya. Bukan hanya itu. Tetapi lingkungan tersebut juga mempengaruhi bagaimana kebiasaan anak-anak itu. Karena itu saya sangat tidak setuju ketika sebagian orang tua agar anaknya tidak keluyuran dikasih bebas handphone, itu saya tidak setuju. Karena itu pasti akan merusak. Dan sesuatu yang kalau sudah dimulai diberikan kesempatan oleh orang tua, maka saat itu apa? Saat itu sulit bagi anak tersebut untuk meninggalkannya. Kenapa? Awalnya sudah diizinkan. Sesuatu yang pernah diizinkan berarti dia lihatnya itu adalah baik. Apalagi zaman sekarang ya, gamenya sangat menguras waktu mereka. Di sini dalam memahami asma Allah dan juga sifat Allah, pembahasan kita hari ini, selain akal, fitrah juga mengatakan apa? Tidak mungkin fitrah yang sehat menyembah sesuatu yang tidak memiliki kesempurnaan. Ya, maka tidak mungkin kan seorang istri misalnya dia memuji suaminya padahal suaminya bukan orang yang bertanggung jawab misalnya, bukan orang yang baik. Tidak juga sebaliknya, seorang suami ke seorang istri dan sebagainya. Tidak mungkin juga seorang atasan dia memberikan reward kepada majikannya, kepada anak buahnya, karyawannya yang memiliki banyak kelalaian. Kan tidak mungkin. Itu kenapa? Fitrahnya. Bukan berarti karena dia pilih kasih, tapi karena fitrah. Maka fitrah kita haruslah fitrah yang selamat. Karena itu tangan kita selalu menengadahkan ke atas, menandakan bahwa Allah itu maha sempurna, memiliki sifat kesempurnaan. Wallahu a'lam bishawab. Kita bagi kaidah pertama menjadi kepada pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.